Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti dengan NPM 19510200100. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian A, yaitu Forex Management. Nah, Forex Management ini menurut para ahli adalah Forex atau singkatan dari Foreign Exchange. Dalam bahasa Indonesia ini kita kenal dengan Forex dengan nilai tukar valuta asing. Forex ini merupakan perdagangan mata uang asing yang dilakukan di pasar mata uang atau valuta asing atau falas. Hal ini juga dikarenakan kebutuhan mata uang asing di masyarakat. Perdagangan Forex ini merupakan produk berjangka yang volume serta nilai transaksinya ini paling besar di antara produk-produk berjangka lainnya. Nah, untuk dapat melakukan transaksi atau jual beli ketiga produk bursa berjangka, maka setiap calon investor ini diwajibkan untuk menyetor dana kepada pialang berjangka yang telah mendapat izin dari pengawas perdagangan yang berjangka. Nah, dana tersebut biasa disebut dengan margin. Forex management ini adalah koordinasi pengelolaan aset dan liabilitas dalam berbagai valuta dalam usaha mengoptimalkan yield dan meminimalkan resiko. Jadi forex management ini dalamnya juga termasuk pengelolaan resiko dan bagaimana cara menghindari resiko yang mungkin timbul dalam berbagai mata uang asing yang dilakukan oleh suatu bank. Nah, pentingnya manajemen forex ini harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian yang dapat menjaga likuiditas setiap mata uang yang dibutuhkan di setiap negara menggunakan mata uang yang berbeda dalam melakukan transaksinya. Akibat dari beragam mata uang ini dan pesatnya perdagangan internasional antar negara, maka pertukaran antar satu mata uang dengan mata uang lainnya ini juga menjadi sangat penting dan memegang peranan yang sangat dominan dalam melakukan pembayaran. Karena adanya perbedaan mata uang dan nilai tukar inilah, maka dibutuhkan pengelolaan yang cermat, akurat, dan juga tepat waktu. Hal ini juga dilakukan untuk memperkecil resiko dan untuk mengoptimalkan return valuta asing atau yang biasa kita sebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing ini dikenal dengan Forex atau Foreign Exchange. Ini merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Pasar valuta asing atau falas ini merupakan salah satu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan suatu usaha mata uang terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar yang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Nah, manajemen forex ini dapat disebabkan oleh satu, globalisasi perdagangan dunia, yang kedua, interdependensi international trading yaitu ekspor dan impor, yang ketiga, setiap negara memiliki mata uang yang berbeda, yang keempat, sumber dana dalam falas digunakan dalam IDR, yang kelima adalah mendapatkan keuntungan berbeda, yang keempat, sumber dana dalam falas digunakan dalam IDR, yang kelima adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal. Agar pelaksanaan manajemen forex dapat berjalan secara optimal, perlu didukung dari berbagai aspek, mulai dari aspek sumber daya manusianya atau SDM yang profesional, yaitu analis dan dealer serta pembuat kebijakan, sampai pada dukungan dari sisi backup atas transaksi yang dilakukan. Manajemen informasi sistem juga turut mendukung kelancaran dan keakurasian serta ketetapan dalam setiap kebijakan yang akan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Yusubekti ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis transaksi forex. Yang pertama, transaksi foreign exchange today, yaitu di mana pihak penjual maupun pembeli sepakat melakukan penyelesaian transaksi pada hari yang sama dengan tanggal transaksi. Yang kedua, transaksi foreign exchange tomorrow, di mana pihak penjual maupun pembeli sepakat melakukan penyelesaian transaksi pada suatu hari kerja setelah tanggal transaksi. Yang ketiga, transaksi foreign exchange spot, yaitu di mana pihak penjual maupun pembeli sepakat melakukan penyelesaian transaksi pada 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Yang keempat, transaksi foreign exchange forward, yaitu transaksi jual beli suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, di mana penyerahan valutanya dilakukan lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal transaksi dengan kurs yang telah ditentukan dan disepakati saat transaksi dilakukan. Yang kelima, yang terakhir, transaksi foreign exchange swap, yaitu jual beli atau beli dan jual suatu mata uang terhadap uang lain yang dilakukan sekaligus untuk 2 jangka waktu yang berbeda dengan kedua kurs yang ditetapkan pada saat transaksi. Contoh implementasi forex atau foreign exchange di bank. Bank yang kami lihat kali ini adalah Bank Danamon dari Sumber. Website
dan beberapa terbitan. Dalam memenuhi kebutuhan dana, Bank Danamon menyediakan layanan jasa perbankan ini dengan pilihan mata uang yang kompetitif dengan kurs yang kompetitif juga sangat beragam. Adapun ada beberapa jenis foreign exchange yang tersedia pada Bank Danamon. Yang pertama adalah Foreign Exchange Today atau FXTOD, Foreign Exchange Tomorrow atau FXTOM, dan Foreign Exchange Spot atau FX Spot, yaitu jenis transaksi pertukaran mata uang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, di mana penyerahan dananya dilakukan pada hari yang sama untuk jenis foreign today, 1 hari kerja untuk transaksi tomorrow, dan 2 hari kerja setelah tanggal untuk transaksi spot, yang memiliki 2 manfaat setidaknya yang telah ditunjukkan website tersebut, ialah nilai tukar kompetitif dan tersedia dalam beragam mata uang asing. Lalu foreign exchange forwards memiliki kelebihan nilai uang kompetitif atau nilai tukar kompetitif, menyediakan kebutuhan hedging dan exposure mata uang atau currency exposure, serta tersedia dalam berbagai jenis mata uang asing. Lalu yang terakhir adalah foreign exchange swap, yang mana 2 jenis mata uang ini melalui pembelian atau penjualan tunai dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan oleh bank yang sama pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disetujui oleh tanggal transaksi yang diberikan. Adapun syarat dan ketentuan yang termasuk dalam implementasi pada Bank Danamon ini adalah yang pertama, nasabah harus merupakan nasabah Bank Danamon. Yang kedua, bertransaksinya langsung di cabang atau treasury atau media lainnya yang ditentukan oleh Bank Danamon. Yang ketiga, melengkapi underlying transaksi dan dokumen sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Yang keempat, untuk transaksi foreign today, dana harus tersedia di rekening pada tanggal transaksi. Lalu yang kelima, untuk transaksi foreign tomorrow, foreign spot, foreign forward, dan foreign swap, nasabah memiliki fasilitas atau limit treasury sampai pre-settlement, exposure, atau settlement. Di lembaga keuangan syariah sendiri ada praktik tukar-menukar mata uang yang dinamakan SARP. Menurut tim pengembangan Institut Bank Indonesia, SARP ialah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip SARP yang dibenarkan secara syariah. Berdasarkan fatwa dari DSN MUI /DSN/MUI-3/2002 yang telah mengatur ketentuan yang halal, maka lembaga keuangan syariah harus mempraktekkan jual beli SARP ini sesuai dengan fatwa tersebut. Dari 4 skema yang favorit yang diperbolehkan adalah jenis transaksi spot, sedangkan yang lainnya seperti forward, swap, dan option itu diharamkan karena mengandung maisir atau spekulasi. Tentang jual beli mata uang, hal ini sejalan dengan dikatakan OJK, di mana pada bank syariah tidak melayani transaksi seperti forward, swap, dan option yang dalam transaksinya diterapkan hedging sebagaimana telah dijelaskan di atas. Karena transaksi ini penyerahannya dilakukan pada masa yang akan datang dan mengandung unsur spekulasi. Implementasi SARP yang ada di perbankan syariah, bank syariah dalam konteks ini bertindak sebagai bai atau penjual dan nasabah bertindak sebagai mustashri atau pembeli. Transaksi jual beli mata uang pada prinsip boleh dengan
ketentuan, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga simpanan. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenisnya, maka nilainya harus sama dan secara tunai atau takabut. Dan apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai mark to market pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan kerugian pada saat penyerahan penerimaan dana.